Terakhir aset tertinggi sebelum lebaran itu 46 miliar. Kita memutuskan untuk membeli 2 unit bis. Ya, senilai 2,5 miliar itu. Modalnya semua dari BNU. Itu. Ya, kita alhamdulillah sekarang punya 5 unit. Dari dulu yang awalnya kita memiliki ambulan 3 dan mobil jenazah 1, sekarang kalau nggak salah sudah punya 40 unit ambulan dalam kurun 3 tahunan. Dan ini ambulan gratis ya. Saatnya kita bersama bagaimana bisa menghidupi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. BUMNU PCNU Kabupaten Magelang saat ini membawahi beberapa unit usaha milik PCNU Kabupaten Magelang. Yang pertama adalah BNU Syariah. Yang kedua adalah NU Mandiri Grosir. Yang ketiga adalah NUMAT. Yang berikutnya adalah PT Baraka Nugo Internasional. Terus ada Klinik Pratama. Dan ada apotek N26 juga. Semenjak pertama kepengurusan kami 2019, kita kepingin di Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang ini, khususnya semua dari warga dan juga pengurus, ikut bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan dari para pendiri ulama di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa jangan mencari hidup di NU, dan saatnya kita bersama bagaimana bisa menghidupi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, kebetulan waktu itu kita juga ikut merumuskan bagaimana NU di Kabupaten Magelang itu bisa memiliki kemandirian ekonomi. Ya, waktu itu kita rumuskan menggunakan 5 pilar kemandirian ekonomi. Yang pertama kita cetuskan adalah kita bangun namanya lumbung dana. Ya, jadi secara sederhana, kalau dulu zaman penjajahan ada lumbung padi, ya. Nah itu kalau di sini kita waktu mengawal ini yang kita butuhkan adalah berkumpulnya dana sebanyak mungkin punya warga Nahdliyin untuk ditampung. Selanjutnya kita bisa berdayakan untuk penguatan ekonomi, observasi potensi ekonomi di Nahdliyin Kabupaten Magelang. Jadi ini sebuah keberanian seorang ketua PCNU yang luar biasa, karena orang-orang di Nahdliyin berkaitan dengan perbankan itu kan masih jarang yang punya keberanian untuk mengambil peluang di sektor keuangan itu. Ceritanya bahwa dulu di sini itu ada BPRS yang sakit ya. Jadi sudah sekian lama ada di sini itu sakit. Lah kebetulan saat itu kita sudah mendirikan namanya NU-Preneur, kan itu ya. Ini ada bank sakit. Coba ini buat test case gitu ya. Kira-kira apa ya yang membuat ini sakit dan kira-kira bisa disembuhin enggak, kan gitu ya. Kita coba dampingi kurang lebih selama setengah tahun lah itu. Dari tadinya setiap bulan laba ruginya selalu minus terus. Alhamdulillah di mulai bulan ke-5 ke-6 itu mulai ada surplus kan itu ya. Sudah ada surplus naik terus kan itu. Nah, disinilah kemudian dilirik oleh
Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Aset juga Bendahara Umum PCNU Kabupaten Magelang bahwa wah ini sebenarnya potensi untuk diakuisisi oleh PCNU Kabupaten Magelang. Akhirnya keberanian yang luar biasa dari Ketua PCNU untuk mengakuisisi dulu namanya PT PPRS Meru Sangkara, terus setelah diakuisisi kita kasih branding namanya BNU Syariah. Sampai sekarang alhamdulillah pertumbuhannya cukup signifikan. Dalam 3 tahun pertumbuhan kita bertumbuh 300%. 300% dalam 3 tahun itu pertumbuhan asetnya. Awalnya kita akuisisi itu di aset sekitar 12-13 miliar. Nah sekarang itu asetnya sudah terakhir aset tertinggi sebelum Lebaran itu 46 miliar. Iya, karena ini habis Lebaran banyak kebutuhan dana masyarakat pada ngambil, sekarang pada aset di 42 miliar. Dengan itu. jumlah nasabah? Nasabah kita untuk nasabah penabung itu ada sekitar 3.900-an kurang lebih ya. Terus ada nasabah deposito ada sekitar 211-an. Terus nasabah untuk pembiayaan ada sekitar 320-an. Itu. Manfaat BNO bagi warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang pertama, BNO ini adalah sebuah BPRS yang mendapatkan penjaminan karena ini di bawah OJK, sehingga betul-betul aman untuk warga semuanya menabung di BNO Syariah. Dan manfaat yang lain, BNO ini bisa mensupport baik itu kegiatan yang ada di PC, kegiatan yang ada di MBC, dan tentunya kegiatan usaha bagi warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di BNO ini ada dana keberpihakan yang marginnya sangat rendah, dan tentu ini sangat membantu para pengurus yang ada di MBC, warga yang akan membuka usaha dengan satu program keberpihakan dari BNO Syariah. Numat yang ada di Kabupaten Magelang ini memang kita desain bagaimana kita mempunyai satu retail modern yang tentunya meringankan beban dari warga kita ketika berbelanja, sehingga harga yang ada di Numat ini sangat kompetitif dengan harga yang ada di pasaran di luar. Dan tentunya kita kepingin Numat ini juga bisa mempunyai kearifan lokal, sehingga produk-produk dari warga bisa kita akomodir, bisa juga kita pasarkan di Numat yang kita miliki. Kalau nggak salah sekarang sudah ada 28 UMKM yang produknya bisa nitip jual di Numat kita itu, dan kita kasih rak space khusus sehingga produk mereka ini bisa dipasarkan bareng dengan produksi ini pabrikan ya, termasuk Bagno ini. Bagno ini kan luar biasa ini, 1 tahun ini kemarin kita adakan Bagno Award itu 1 tahun terjual 130.000 karton, berarti setiap bulan itu lebih dari 10.000 karton terjual rata-rata. Nah, maka kita saatnya promo yang benar gitu ya. Orang NU belinya produk NU itu ya. Kalau kita baca laporannya Numat ini ya, ini Serumbung itu selama 6 bulan dapat bagi hasil bersih itu 125 juta. 6 bulan bersih itu ya, pendapatan bersih. Borobudur 101 juta. Sawangan maaf. 101 juta,
Borobudur 73.800.000. Itu sharing profit, artinya bersih, sudah laba bersih, itu segitu. Nah makanya melihat data ini, portofolio ini kan semua untung ya. Maka kita pengen memacu agar 21 MBJ itu nanti ke depan punya numat semua. Proses awal BUMNU di Kabupaten Magelang adalah bahwa kita memang harus membangun yang pertama kepedulian dan perhatian warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magelang. Proses awal yang kita tempuh adalah bagaimana NU ini harus bisa menyapa warga, sehingga dengan program Koin NU ini kita jadikan alat sebagai silaturahim pengurus kepada warga. Nah pertama kali sebenarnya menjadi daya ungkit warga berkenan untuk istilahnya mendukung program-program kita itu dengan adanya ini kotak koin ini ya kotak koin. Jadi kotak koin itu kan singkatannya adalah konsolidasi internal Nahdlatul Ulama. Di sini ada by name ya, ada by name, by address, nomor WA kan itu ya. Dan ini database ini yang kita kelola. Nah, pertama kali ini kita mengadakan kotak koin ini 100 juta itu didanai oleh Bank NU. 100 juta kita gelontorkan untuk pembuatan kotak koin yang waktu itu satu kotaknya itu Rp8.000. Nah, sekarang yang tersebar kotak koin itu sudah lebih dari 120.000. Berarti sudah dalam 3-4 tahun ini sudah nilai valuasi kotaknya sudah 1.200%. Kan gitu. Dan rata-rata pendapatan ini rata-rata sudah di angka 1 miliar per bulan. Yang kita tasarufkan ke 5 bidang, yaitu sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan, tanggap bencana, dan pemberdayaan ekonomi. Program pertama dari kotak koin ini yang pertama adalah membeli ambulan gratis. Kan itu ya. Mereka membeli ambulan itu juga kerjasama dengan BNU. Jadi misalnya dari kumpulan kotak koin ini untuk alokasi kesehatan itu misalnya 1 bulan terkumpul misalnya 10 juta atau 15 juta misalnya begitu. Maka setelah kita lihat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan konsisten, maka BNU berani membelikan ambulan dulu, nanti angsurnya pakai pendapatan dari kotak koin untuk alokasi kesehatan. Dan alhamdulillah dari dulu yang awalnya kita memiliki ambulan 3 dan mobil jenazah 1, sekarang kalau nggak salah sudah punya 40 unit ambulan dalam kurun 3 tahunan. Kan itu. Nah, dan ini ambulan gratis ya. Sehingga masyarakat mendapatkan benefitnya. Oh ternyata aku ngumpulin duit di kotak yang cuma 1.000-2.000 aja punya benefit yang demikian luar biasa. Dalam bidang kesehatan tentu kita sangat berharap sejak awal kepengurusan kami untuk mempunyai satu lembaga atau unit kesehatan yang kita wujudkan klinik NU dan juga apotek NU, karena kita melihat banyaknya warga kita yang sangat membutuhkan layanan kesehatan. Kita menyadari betul bahwa warga NU itu mempunyai satu mobilitas yang tinggi dalam perjalanan berziarah. Maka kita melihat ini menjadi satu
kesempatan bagi kita bagaimana bisa berkhidmah kepada warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terus waktu itu kita diajak untuk mengobservasi potensi terkait dengan kalau kita punya bis itu bagaimana. Nah, sehingga kita hitung-hitung kan itu ya. Oh, investasinya berapa, kira-kira nanti operasionalnya bagaimana, terus ya potensinya seperti apa, kita hitung-hitung. Pada akhirnya ya ada sebuah keberanian yang luar biasa sehingga kita memutuskan untuk membeli 2 unit bis. Iya, senilai 2,5 miliar itu. Modalnya semua dari BNO. Bis yang kita beli juga bis yang standar bagus, dan saat itu kita ingin ini menjadi satu alat transportasi yang bisa mengantarkan jamaah kemanapun mereka akan melakukan perjalanan, sehingga kita kasih nama NUGO atau bahasa kita Nugo. Tadinya cuma berhitung kalau ini okupasinya tercapai katakanlah ya 35%, 45% itu kuat untuk ngangsur. Kan gitu. Tapi ternyata setelah kita belikan bis ini okupasinya hampir selalu full setiap bulan. Bahkan beberapa bulan ke depan sudah pada ngantri untuk menggunakan unit armada kita ini. Sehingga kita alhamdulillah sekarang punya 5 unit dan kita izinnya PT Baraka Nugo Internasional itu izinnya sudah kita buat sampai ke trayek antar kota, antar provinsi, bukan hanya batas pariwisata. Artinya kalau suatu saat kok kita itu pengen mengembangkan ini menjadi bis trayek sampai Merauke ada kan gitu ya. Kalau setiap ini PC kita punya agen-agen kan nyambung gitu ya, kan itu ya, Jawa, lintas Jawa, Sumatera dan sebagainya. Kita bisa punya armada itu izinnya sudah sampai ke situ. Tantangan tentu ada, baik dari usaha Nugo moda transportasi atau yang dari Numat dan juga usaha-usaha yang lain, bahwa segala tantangan yang kita hadapi kunci utamanya adalah ada transparansi di antara semua manajemen dan juga pengurus, dan yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan warga untuk betul-betul mendukung program yang menjadi milik kita bersama ini. Kita itu kan sebenarnya kan masih masih kesulitan mencari SDM yang kompeten dan mau mengabdi di NU ini. Kami selalu menyampaikan bahwa kita harus mulai berkhidmat secara profesional. Itu. Nah, kata kuncinya kan di situ. Jadi saat kita berkhidmat secara profesional itu ada hal-hal yang harus dipatuhi terkait dengan target, terkait dengan reward yang mereka akan dapatkan. Ini harus jelas. Kita melibatkan banyak pihak untuk membangun sistem yang ada di NU, bahwa segala sesuatu terutama urusan usaha ini harus dipegang oleh orang-orang yang profesional, sehingga sampai hari ini ada hampir 80 tenaga profesional yang kita rekrut untuk mendukung, untuk mengawal BUMNU yang ada di Kabupaten
Kabupaten Magelang, baik yang ada dari BNO, klinik, Numat, NUKO, dan usaha-usaha yang lain. PCNO Kabupaten Magelang sangat welcome dan senang hati apabila PCNO yang lain bisa bersama-sama dengan PCNO Magelang untuk mewujudkan unit-unit usaha milik Jam'iyah atau BUMNU yang kita sudah rasakan hari ini. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, dan tentunya kita akan secara open management dan kita sangat terbuka sekali. Silahkan PCNO yang lain untuk bekerja sama, kita wujudkan bersama kemandirian di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, tidak hanya dari Magelang, Jawa Tengah, dan tentunya di seluruh Indonesia.